Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faradila Tasrik dari TK 01 semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu, yaitu Laroma Larvia STMT. Oke, yaitu yang pertama di sini saya akan membacakan soal. Gambarlah sebuah jaringan yang terdiri dari 6 segmen yang berbeda dilengkapi dengan IP address masing-masing. Di sini saya sudah membuat 6 jaringan atau 6 segmen sudah dilengkapi dengan IP addressnya masing-masing. Di sini untuk visi yang pertama, IP addressnya yaitu 192.168.1.1, dan untuk IP address yang kedua yaitu 192.168.1.2, dan untuk IP address yang ketiga yaitu 192.168.1.3. untuk keempat 192.168.2.1. untuk IP address yang kelima itu 192.168.2.2. dan untuk yang keenam IP addressnya yaitu 192.168.2.3. untuk yang soal yang kedua, IP address versi 4 di IPv merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa tanda titik di setiap 8 bitnya. Di sini berikan 5 contoh IP address terdiri dari bilangan desimal ke biner. Ini bilangan desimalnya untuk biner. Yang pertama, bilangan desimal 203.100.103.1. Binernya itu adalah 1100.10.11.01.0.1 Desimal yang kedua yaitu 203.100.103.2, dan binernya 101.001.101.0.000.0010. Yang ketiga, desimal yang ketiga 203.100.103.3, binernya itu adalah 101.101.101.0.000.0011. Desimal yang keempat yaitu 192.168.10.1, binernya itu adalah 101.168.1.1.1.0.000.0011. dan untuk desimal yang kelima 192.168.20.1, binernya yaitu adalah 110.00.1.1.1.10.10 dan titik 000000. Di sini yang soal yang ketiga sebutkan dan jelaskan secara rinci berapa pembagian kelas IPv4. Di sini ada 5 kelas yang terbagi. Di
Di sini yang pertama kelas A. Kelas A diberikan untuk jaringan skala besar. Nomor urut bit tertinggi dalam IP kelas selalu diset dengan nilai 0. 7 bit berikutnya untuk melengkapi okta pertama akan membuat sebuah network identifier 24 bit sisanya, atau dalam kurun 3 oktat berakhir. Mempresentasikan host identifier ini mengizinkan kelas A memiliki hingga 126 jaringan dan 16,177,214 host setiap jaringan. Alamat dengan okta awal 127 tidak diizinkan karena digunakan untuk mekanisme interprosal proses communication atau IPC di dalam mesin yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua, kelas B. Kelas B dikhususkan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. 2 bit pertama di dalam okta pertama bit kelas B selalu diset ke bilangan biner 10.14 bit berikutnya untuk melengkapi 2 okta pertama akan membuat sebuah network identifier 16 bit sisanya okta terakhir. Mempresentasikan identifier kelas B dapat memiliki 16,384 network dan 65,534 host untuk setiap networknya. Dan kelas C atau kelas ketiga, di sini kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil 3 bit pertama dalam okta pertama. Dalam kelas C selalu diset nilai biner 110.21 bitnya. Selanjutnya untuk melengkapi 3 okta pertama, membentuk sebuah network identifier 8 bit sisanya sebagai okta terakhir akan mempresentasikan host identifier untuk menginginkan pembuatan total 2,097,152 network dan 254 host untuk setiap networknya. Kelas D disediakan untuk alamat-alamat IP mutlasi, namun berbeda dengan 3 kelas di atas. 4 bit pertama dalam IP kelas D selalu diset ke bilangan biner 1110.28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan mengenali host. Untuk lebih jelas mengenal alamat ini, lihat pada bagian alamat mutasi IP F4. Dan kelas kelima, kelas E disediakan sebagai alamat bersifat eksperimental atau percobaan, dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. 4 bit pertama selalu diset kepada bilangan biner 1128 bitnya, sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. Kita lanjut kepada soal yang keempat. Tentukan berapa jumlah host maksimal yang biasa disusun dalam jaringan, berapa jumlah subjetnya. Untuk host maksimal yang disusun yaitu 192.168.1.1, sedangkan untuk jumlah subjetnya adalah 255.255.140 sales 28. Dan untuk soal yang kelima, bandwidth tersedia 10 MP
Mbps, sedangkan klien yang terkoneksi pada jaringan sebanyak 35 bandwidth yang harus dibagi secara merata agar setiap klien merasa adil. Berapakah bandwidth yang diperoleh setiap klien? Di sini bandwidth yang diperoleh setiap klien yaitu 0,28 Mbps. Karena 10 Mbps dibagi ke 35 klien untuk mendapatkan hasil yang sama atau merasa adil untuk 35 klien ini. Untuk soal yang ke-6, jelaskan apa itu DNS. DNS sendiri adalah suatu sistem database terdistribusi untuk mencari suatu nama komputer atau situs yang terhubung dengan jaringan menggunakan IP. Sedangkan TCP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah bahasa komunikasi dasar atau protokol internet. Hal ini juga dapat digunakan sebagai protokol komunikasi di jaringan pribadi, baik internet atau eksternal. Yang ketiga, NAT. Apa itu NAT? NAT atau Network Address Translation adalah proses di mana perangkat jaringan seperti Virtual Network memberikan alamat publik ke suatu atau beberapa komputer di dalam jaringan pribadi. Yang keempat, routing statis merupakan suatu mekanisme routing, proses menentukan rute yang tergantung dengan routing tabel routing. Statis routing haruslah dikonfigurasi secara manual oleh seorang administrator jaringan atau admin untuk konfigurasi suatu jaringan. Yang kelima, apa itu routing dinamis? Routing dinamis adalah routing dilakukan oleh dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Ini sesuai pengaturan yang kita buat untuk terotomatis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila terjadi kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.